Hai Bu Yuli, Halo Bu Heni, apa kabarnya hari ini Bu Yuli? alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Pak sehat Bu Ya, Heni. Alhamdulillah saya juga sehat luar biasa pokoknya Bu. Ini ada apa ya Bu Yuli kok kelihatannya itu Bu Yuli kok agak gelisah gitu. Terus ada yang bisa saya bantu untuk Iya Bu pertemuan hari Heni. ini? Iya Bu Heni. Sebenarnya saya memang lagi nggak baik-baik saja ini. Iya, iya, iya. Memangnya ada masalah apa, Bu? Gini Bu Heni, sebenarnya saya itu mau curhat sama Bu Heni. Oh ya, ya mau curhat. Ya, jadi ngomong-ngomong curhatnya itu dari percakapan ini itu yang Bu Juli harapkan itu apa, Bu? Iya, sebenarnya, permasalahan biasa kita di lembaga seperti itu nggih, Bu. Iya, Jadi, dengan kita ngobrol seperti ini, saya berharap nanti saya dapat solusi, tentang apa yang menjadi masalah saya, Bu Heni. iya. Masalahnya apa, Bu? Gini Bu Heni, saya itu punya murid di mana dulu, di kelompok A itu anaknya itu sangat pendiam, pendiam Ya, sekali. Bahkan dia tidak pernah bermain sama temennya. Dia hmm. hanya, melihat kalau ada temennya yang lari-lari melihat dan cuma melihat saja, tidak pernah ikut seperti itu, pendiam sekali. Tapi setelah di kelompok B, itu beberapa bulan ini anak itu selalu tantrum, Bu. Saya bingung, kenapa ya kok anak dulu pendiam sekarang jadi tantrum seperti itu, Bu Heni? Oh ya, 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 ya. Baik. Jadi eh, anak alat apa masalah ibu itu dari memiliki seorang anak yang dulunya itu pendiam dan sekarang menjadi anak yang tantrum ya, gitu ya Bu ya. Nah, Iya, Bu Heni, apakah betul. Ibu sudah pernah mengamati anak tersebut? Kenapa anak tersebut kok bisa menjadi tantrum? Sudah, Bu Heni. Ya, Sudah pernah saya amati. um, lalu dari pengamatan Ibu itu kenapa anak itu penyebabnya itu apa itu Bu? Nah, pada saat kemarin itu dia tantrum. Ya, Padahal, eee, permasalahannya itu, saya lihat sekilas gitu pas dia ikut, apa namanya, ada anak-anak yang lari kemudian kesenggol, Bu Heni, kesenggol ya. dan dia jatuh kayak gitu. Nah, tanpa sengaja Hmm. kesenggol temennya, dia nangis dan ngamuk-ngamuk sama temennya, seperti itu. Terus, untuk mendiamkan itu juga perlu waktu yang banyak sekali sehingga saya mau bertanya itu nunggu anak itu sampai sampai tenang dulu. Terus, yang saya lakukan menanyakan, "Kenapa kok tadi menangis? Kenapa tadi kok, apa namanya, ngamuk sama temennya?" Seperti itu. Saya tanya, Bu Heni. Oh ya, ya, ya. Jadi Ibu sudah menanyakan kenapa kok anaknya itu apa sampai menangis. Nah, terus untuk memotivasi anak yang tantrum itu, caranya itu seperti apa ya, Bu, untuk memotivasi anak itu supaya tidak menjadi tantrum lagi itu gimana, Bu? Nah, Yang sudah Ibu ambil itu apa langkahnya? oh, setelah saya tanya, kemudian,
dia kan menjawab, "Tadi itu ada Iya. temennya yang nakal Bu Guru," seperti itu. Terus, "Loh nakalnya kenapa?" Ngono, "Tadi aku jatuh," gitu. Terus, temennya yang tadi nyenggol, itu tak suruh mendekat, kemudian karena dia tidak sengaja nyenggol itu, dia merasa tidak bersalah, seperti itu. Dan, Mmm. apa namanya, setelah si anak yang tantrum tadi berhenti menangis, kemudian saya beritahu, "Mas, tadi temennya itu tidak sengaja nyenggol kamu, jadi kamu nggak usah seperti itu, nek ngamuk-ngamuk nanti temennya takut," kayak gitu, Bu. Jadi saya beri pengertian kepada si anak tersebut dan pada saat karena ya saya memberitahunya pada saat dia sudah tenang, itu pada saat itu dia mengerti, seperti itu. Ya Jadi ya ya ya. ya, seperti Ya itu. ya. Jadi ini ya, Ibu sudah memotivasi anak ya, pada saat anak itu sudah tenang ya, Ibu Nggih. memberi pengertian kepada anak ya. Nah, sekarang gini ya, kira-kira metode yang pernah Bu Zuli lakukan untuk mengatasi anak tersebut apa? Supaya dia itu lebih bisa, apa itu, lebih bisa inilah, apa, percaya diri dan tidak suka mengganggu temannya lagi gitu, itu metodenya itu seperti apa? Mmm. Yang saya lakukan yang pertama adalah, saya mencari tahu sebenarnya itu anak karena dulu, saya itu kan tahu kalau di kelompok A, itu anaknya pendiam. Karena memang setiap hari kita refleksi setelah pembelajaran, jadi guru kelas Iya, A Bu. itu selalu, apa namanya, selalu memberitahu si anak seperti ini, gitu. Terus, yang saya lakukan itu selalu ngajak ngobrol, Bu Heni. Metode saya itu Mhm. berbicara dari hati ke hati di saat anak itu tenang ataupun di saat anak itu sedang sendiri, seperti itu saya ajak ngobrol, Bu Heni. Oh, iya 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 iya. Jadi ya bagus sekali, hebat sekali ya Bu Yuli ya, sudah menggunakan metode dengan apa ini, berbicara dari hati ke hati ya, luar biasa ya. Menurut Ibu kalau diberi rating itu Ibu mendapatkan rating berapa ya, Bu? Kalau diberi rating mungkin saya, masih di angka 7, Bu Heni, karena, apa namanya, si anak Wah. tersebut ini, pada saat saya beritahu memang paham dan bisa Ya, menerima, seperti itu. Cuman oh, besok lagi di apa namanya, diulangi lagi pada saat, anak-anak itu sedang bermain atau sedang tidak pas gitu, dia tantrum lagi, seperti itu. Jadi memang iya. saya di angka itu dulu. Oh, iya 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 iya. Gini ya, Bu, baiklah, apa, ini, selanjutnya gini, Bu, tadi kan Ibu katanya anak sudah ini ya, sudah tidak tantrum lagi dan diulangi lagi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, selanjutnya Nggih. langkah apa yang akan Ibu lakukan? Karena dia kan mengulangi lagi. Nah, otomatis kan Bu Zuli kan juga mengambil langkah lagi gitulah. Sekarang langkah Iya. apa lagi yang akan Bu Zuli ambil? Nah, langkah yang saya ambil, itu saya berpikir gini, sebenarnya dia punya masalah apa sih di sekolahan seperti ini? Apa mungkin di rumah dia punya masalah? Terus, saya tanya, "Di rumah, bersama siapa?" Gitu. Jadi saya mencari informasi tentang kebiasaan ataupun tentang, apa namanya, apa yang siapa saja yang ada di rumah, kemudian kebiasaan apa yang dia lakukan di rumah, itu yang akan saya cari, Bu Heni. Ya 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 ya. Jadi Bu Zuli itu sudah mencari informasi tentang kebiasaan-kebiasaan anak di rumah ya, Bu, ya. Nah, terus, Iya, Bu. yang yang apa, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mencari masalah dari rumah selain diri Ibu sendiri, selain Bu Zuli sendiri itu siapa lagi yang bisa membantu itu? Yang bisa membantu saya otomatis rekan kerja saya atau guru yang lain di Oh, sekolahan. ya ya. Karena itu kan,
apa namanya, selaku guru kelas sebelumnya, itu kan otomatis informasi-informasi yang dulu kan bisa kami cari di situ. Dan juga bisa Ya, diajak kerjasama untuk menangani anak di sekolahan. Seperti itu ya. Bu Heni. Oh, ya, ya. Lah, kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk untuk rencana Ibu tersebut? Waktunya Untuk berapa lama? waktunya itu Untuk waktunya, karena memang yang namanya anak itu kan, masa-masa yang masih perlu bimbingan secara kontinu ya, Bu. Jadi anak sekarang diberitahu sudah paham, besok lagi lupa lagi, seperti itu. Jadi, Hmm. apa namanya, itu akan terus terus setiap hari akan dilakukan pendekatan kepada anak dan juga nanti kerjasama dengan orang tua, biar orang tua juga di rumah memberikan apa namanya, memberikan, pendampingan kepada anak karena ternyata di rumah itu si anak memang kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tuanya. Oh, ya, Dan ya, ya. untuk waktunya ini, apa namanya, waktunya juga bertahap, Bu, seperti itu Oh, nggih. ya, ya. Ya, jadi kan Ibu kan tadi kan ini ya, pendekatan akan dilakukan secara terus-menerus ya. Terus juga bantuan dari orang tua tentu utama ya. Nah, Nggih, Bu. terus Ibu itu kapan bisa bisa datang ke orang tuanya itu kira-kira itu kapan gitu, Bu? Kalau untuk datang ke orang tua, ternyata Bu, kemarin saya mencari informasi itu, ibunya itu kerja di luar negeri. Kemudian Oh, si anak ya, ya. itu hanya di rumah bersama dengan ayahnya. Neneknya juga jauh, sehingga kesulitan bagi kami untuk bisa bertemu dengan orang tua, di mana pada saat pertemuan wali murid saja jarang sekali berangkat, bahkan Ya, belum ya. pernah berangkat, Bu. Jadi untuk apa namanya bertemu dengan orang tua itu memang memang sangat-sangat nopo nggih, sangat-sangat sulit sehingga apa namanya saya perlu apa namanya, ini nanti menghubungi secara pribadi dengan, Oh, orang iya. tuanya, wali muridnya untuk bisa datang ke sekolahan, seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Atau mungkin saya juga bisa langsung ke rumahnya. Ya, ya, bagus sekali ya Bu Zulia. Nah, itu tadi kan anaknya, orang tuanya itu kan di luar negeri. Nah, untuk menghubungi juga sulit ya Bu ya, karena di luar negeri ya, mungkin membutuhkan telepon atau bagaimana itu ya Bu. Kemudian karena orang tuanya ke luar negeri dan itu untuk datang ke sekolah juga sulit, itu komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar rencana si anak itu bisa benar-benar berhenti dan tidak mengulang untuk selalu membuat anak lain menangis, itu komitmen yang akan itu seperti apa komitmennya yang akan Ibu ambil? Langkah Mmm, apa itu? oke, komitmen saya untuk menangani anak-anak yang, sering tantrum seperti itu, saya akan, apa, selalu memberikan pendampingan ataupun memberikan, apa namanya, si anak tersebut supaya dia merasa diperhatikan. Jadi akan memperhatikan si anak tersebut, kemudian juga akan sering mengajak ngobrol anak, sehingga anak itu merasa dia diperhatikan dan dia disayangi. Jadi saya harus setiap hari seperti itu, Bu. Karena kita kan Ya, ya. sudah tahu tentang permasalahan si anak tersebut, ternyata dia memang butuh perhatian yang lebih. Oh, ya, ya, hebat sekali ya, Bu. Seperti itu, Jadi Bu. Karena, Ibu akan orang tuanya, iya, iya. eee, jadi mungkin kurang memperhatikan, yang penting dia sekolah diberi uang, seperti itu. Jadi kurang Iya, perhatian. iya. Oh, ya, ya. Ya, ya, betul sekali ya, Bu. Jadi dengan memberikan pendampingan dan mengobrol
mengobrol dengan anak secara pribadi ya, itu memang mungkin anak itu akan merasa lebih nyaman begitu ya Bu ya. Nah, sekarang Nggih. gini ya, apakah ada dukungan dari pihak yang Ibu butuhkan? Pihak apa, dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Bu, jadi selain dari guru juga dari wali murid, saya juga butuh bantuan dari dari lingkungan karena anak itu pengaruh lingkungan sangat besar sekali. Seperti itu Bu. Ya. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu itu perasaan Ibu setelah perbincangan kita saat ini? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Heni, saya merasa lega, Ya, saya plong dan saya punya titik terang apa yang akan saya lakukan besok Bu Heni. Terima ya kasih Bu hebat Heni. ya. Ya. Senang sekali ya Bu bisa berbincang-bincang dengan Bu Zuli ya. Saya syukurlah sekali. Semoga yang kita coaching yang kita hari itu bisa mendapatkan yang hasil yang sangat baik buat Bu Zuli dan Bu Zuli bisa secepatnya menerapkan hal ini supaya baik untuk gurunya, baik untuk anak dan baik untuk semua siswa yang ada di sekolah. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas kerjasamanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Heni. Ya. Sampai jumpa ya Bu Heni. Ya, semoga nanti bertemu lagi dengan hasil yang sudah Ibu dapatkan. Amin. Oke. Monggo Bu Heni, saya undur diri dulu nggih Bu Heni nggih. Ya, terima kasih.